sudah kami siapkan dan akan dipresentasikan oleh Dr. Yudil Yustam. Kami persilakan. Makasih, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya presentasikan, mohon izin Pak Ketua, kami menyampaikan bahan dan buku mengenai ini kepada anggota. Silakan, Bro. Mohon izin. Dibagi. Ya, ini dibagikan. Ya. Judul presentasi kami adalah mengapa Undang-Undang Praktek Kedokteran 2004 ya perlu direvisi. Kami harus perlu menyampaikan bahwa kami tidak ada hubungannya dengan masalah dokter terawan dan juga dengan organisasi PDSI. Karena kami telah prihatin, resah dengan keberadaan Undang-Undang Praktek Kedokteran sejak tahun 2013. Nanti kami akan jelaskan. Oke. Nah, presentasi ini saya bagi 4. Pertama, pengantar, kedudukan ID dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran. 2, fakta-fakta yang terjadi akibatnya. Keadaan yang akan terjadi kalau Undang-Undang Praktek Kedokteran tidak direvisi. Lalu usulan revisi kami. Nah, kami bicarakan yang pertama, kedudukan di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran. Nah, pendidikan kedokteran itu berada di hulu. Praktek kedokteran berada di hilir. Ya, lanjut. Nah, yang kami rasakan ada beberapa hal di sini. Mengenai wewenang audit profesi ID menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Pertama, ya, ID ditentukan sebagai satu-satunya organ profesi untuk dokter. Ini hal yang tidak lazim, organ swasta disebutkan secara eksplisit di undang-undang. Kedua, dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran, organ profesi dokter ditulis dalam huruf besar, Ikatan Dokter Indonesia. Ini kami anggap yang nggak lazim. Lalu kolegium kedokteran dibentuk oleh ID, pasal 1 angka 13, dan kolegium berwenang mengeluarkan sertifikat kompetensi dokter. Sertifikat kompetensi dokter dibutuhkan untuk mendapatkan STR dari Konsil Kedokteran Indonesia. STR itu surat tanda registrasi. Nah, keanggotaan KKI Konsil Kedokteran terdiri dari ID punya wakil, kolegium punya wakil, Asosiasi Ilmu Institusi Pendidikan punya wakil, Asosiasi Rumah Sakit punya wakil, Kemenkes dan Kemendikbud 1 orang. Dari susunan ini nampak ID sangat dominan. Lalu program pengembangan pendidikan berkelanjutan itu diselenggarakan, diakreditasi dan nilai oleh ID tanpa ada pengawasan dari Konsil Kedokteran. Jadi ID menyelenggarakan, ID akreditasi, ID yang menilai. Terakhir, ID diberi wewenang mengeluarkan rekomendasi untuk memperoleh surat izin praktek. Kami lanjut. Nah, kita lihat spektrumnya. Ada profesi di pendidikan, ada di praktek kedokteran. Kalau di pendidikan namanya kolegium. Nah, ini dibentuk oleh ID. Ini sebetulnya satu anomali. Tidak ada di dunia di mana kolegium itu merupakan bagian dari organisasi profesi. Kolegium itu terpisah. Sini kolegium di kita kolegium bawahan dari ID, tidak independen. Kalau di praktek, ID mempunyai wewenang dalam memberikan rekomendasi praktek. Memberikan SKP. SKP itu Satuan Kredit Partisipasi untuk CME, Continuing Medical Education, yang dipakai oleh kolegium untuk memperbanyak izin praktek. Lanjut. Yang kedua, fakta-fakta yang terjadi akibatnya. Ini ada semacam monopolistik organisasi di sektor pelayanan medik. Ada 2 hal yang menyangkut dokter. Adalah sertifikat kompetensi yang dikeluarkan kolegium dibentuk ID, kemudian izin praktek. Ini semacam posisi monopoli yang dimiliki oleh ID dari hulu sampai ke hilir. Padahal di undang-undang tenaga kesehatan yang lain seperti apa? Seperti bidan dan perawatan, sama sekali tidak disebutkan nama kode profesi. Itu kan PRSND dan IB. Tidak ada disebut, hanya wadah dari bidan, wadah dari
perawat. Nah, akibatnya apa? Setiap dokter yang ingin praktek harus menjadi anggota ID terlebih dahulu dan tidak ada pilihan lain. Lanjut. Nah, kemudian lalu ID di KKI. Ini kami sekitar 30 orang mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi bahwa adanya ID di dalam KKI itu punya potensi konflik kepentingan. Kenapa? ID atau rumah sakit atau dokter gigi adalah objek dari regulasi. Bagaimana mungkin ketuanya duduk di KKI sebagai regulator? Dan alhamdulillah upaya kami ke Mahkamah Konstitusi dapat dipenuhi. Jadi ketua ID waktu itu dicopot sebagai anggota KKI. Lanjut. Nah, ini fakta yang akibat undang praktek kedokteran. Untuk mendapatkan izin praktek harus ada rekomendasi. Nah, rekomendasi ini ternyata suka disalahgunakan. Misalnya contoh, kami mendapat laporan seorang dokter kebidanan ingin praktek di Jakarta, baru lulus, tapi oleh perhimpunan obstetri, perhimpunan kebidanan tidak disetujui karena di Jakarta sudah kebanyakan dokter. Ada 900 dokter kebidanan. Jadi terlalu banyak sudah. Tetapi ID memberi izin. Karena yang memberi wewenang itu adalah ID. Lalu ada juga di Medan diberikan rekomendasi oleh Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam, tetapi ditolak oleh ID setempat. Nah, hal ini menyebabkan ada masalah dalam penyebaran dokter praktek. Lanjut. Nah, ada satu hal lagi. Ini tahun 2013-2014. Ketika itu ada ujian kompetensi dokter yang diselenggarakan oleh Kolegium Dokter Indonesia yang di bawah ID. Pada waktu itu sudah berjalan sejak 2007, 40.000 dokter lulus. Tidak lulus 2.500 dokter. Itu sekitar 5%. Menurut kami masih wajar. Nah, dalam dokter ini yang disebut retaker ingin diluluskan. Lalu pengurus baru ini ingin meluluskan dokter tersebut dan meminta ketua kolegiumnya Dr. Panduryono untuk menyelesaikannya. Dr. Panduryono menolak untuk meluluskan dokter ini tanpa menempuh uji kompetensi yang standar. Akibatnya apa? PB ini memberhentikan Dr. Panduryono. Istilahnya merestrukturisasi dan membentuk kolegium baru yang bertugas untuk meloloskan semua retaker ini. Kami pernah laporkan di Mahkamah Konstitusi. Saya masih ingat bahwa salah satu hakim konstitusi, Profesor Maria Indrati mengatakan, kalau gitu saya takut nih berobat sama dokter-dokter muda, kata beliau. Lanjut. Nah, kemudian ada suatu hal, ini sangat urgent. Ini ID, UKDI, itu menyatakan uji kompetensi yang jelas-jelas melanggar undang-undang dan melanggar hukum. Saya berani karena kami punya bukti-buktinya. Jadi begini, uji kompetensi itu pada tahun dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 diganti oleh pemerintah menjadi UKM PPD, Uji Kompetensi Mahasiswa Profesi Pendidikan Dokter. Kenapa? Karena para retaker yang nggak lulus dulu itu fakultas kedokteran yang asalnya tidak mau tanggung jawab lagi. Kami sudah meluluskan kok, sehingga undang-undang itu membuat hal yang baru. Jadi belum bisa dapat ijazah kalau belum ada ujian UKM PPD. Sehingga fakultas kedokteran tetap bertanggung jawab. Nah, pada dasarnya pada waktu ini tidak mau menerima. Karena dianggap barangkali wewenangnya dikurangi dengan tidak adanya lagi UKDI. Sehingga akhirnya KKI, Konsil Kedokteran, menyepakati masa transisi. Yang mereka yang belum diwisuda 8 Juli 2014 masih boleh mengikuti uji kompetensi versi ID. Tapi yang lulus setelah 8 Juli tidak boleh lagi. Tapi apa nyataannya? ID dan tetap tidak mempedulikan ketentuan itu dengan menjalankan uji kompetensi pada bulan November 2014 dan Februari 2015. Kebanyakan dari mereka lulus sebelum ujian. Artinya melanggar ketetapan dari KKI tersebut. Kami dapat mengatakan ini ilegal. Namun KKI tidak agak kurang peduli masalah ini. Mereka yang sudah lulus dapat sertifikat kompetensi dan diberikan surat tanda registrasi. Lanjut. Keenam, ketidakberdayaan pemerintah dalam kasus dokter layanan primer. Pemerintah
threat kesehatan dengan Kementerian Pendidikan tidak berdaya ketika organ profesi menolak kebijakan pemerintah. Masalahnya begini, yang bisa mengajukan spesialis baru itu adalah kolegium. Kolegium itu dibentuk oleh ID. Nah, kalau ada undang-undang mengatakan ada spesialis baru, harus disetujui oleh kolegium. Dan ini tidak pernah menyetujuinya karena mengatakan ditolak oleh muktamar. Jadi keinginan dokter untuk belajar menjadi dokter layanan primer terbelenggu dan lebih takut kepada organisasi profesi dibandingkan kepada pemerintah. Lanjut. Kemudian masalah lain, tidak ada pertanggungjawaban ke publik amanah yang diberikan undang praktek kedokteran. Kami mendapat laporan bahwa untuk mendapat rekomendasi izin praktek, seorang dokter spesialis harus membayar 7 juta lebih. Itu setiap 5 tahun. 7 juta. Padahal yang wajib adalah membayar iuran. Iuran ID itu 330.000 per bulan, yang berarti 360.000 per tahun, dan itu setiap 5 tahun. Berarti untuk 5 tahun adalah sekitar 1.800.000. Jadi dalam praktek ada dokter spesialis yang ditarik 7 juta lebih. Bayangkan ada 40.000 lebih dokter spesialis. Nah, kemudian juga sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh kolegium dibentuk ini, ada laporan yang memungut uang 8,6 juta per sertifikat kompetensi. Kami punya buktinya. Nah, masalahnya adalah ID tidak punya dewan pengawas. Saya masih ingat saya di muktamar ini mengajukan perlunya dewan pengawas, tapi selalu ditolak. Perlu kami tambahkan sini, PDGI, Dr. Gigi, yang adiknya ID aja punya dewan pengawas. Tapi ID tidak punya. Ada upayanya mensiasati hukum. Maaf, kami harus sampaikan, bahwa sekarang dibentuk dewan, dikatakan Badan Pertimbangan ID sebagai fungsi pengawas. Padahal Badan Pertimbangan ID itu dibentuk oleh Ketua ID. Jadi bagaimana mungkin badan yang dibentuk oleh ID bisa mengawasi pengurus ID-nya sendiri. Lalu katanya disebutkan ada akuntan publik. Akuntan publik seharusnya di ID ditunjuk oleh badan pengawas, bukan ditunjuk oleh pengurus sendiri. Karena masalahnya badan pengawas tidak ada. Lanjut. Nah, ini teknologi praktek yang menyangkut revolusi industri 4.0, 5.0, tentunya Undang Praktek 2004 sudah tidak sesuai dan harus disesuaikan. Lanjut. Sekarang, apa yang terjadi kalau Undang Praktek kedokteran tidak direvisi? Nah, dunia kedokteran terus dikuasai oleh profesi yang monopolistik. Monopoli karena tidak ada pihak lain yang bisa mengeluarkan rekomendasi izin praktek. Tidak ada pihak lain yang bisa mengeluarkan sertifikat kompetensi. Dan tentunya monopolis ini bertentangan dengan konstitusi kita. Hal-hal menyangkut hajat hidup orang banyak harusnya dikuasai negara, tapi ini dikuasai oleh ID. Pelaksanaan kebijakan negara terus terhambat oleh ID sebagai organ profesi yang memiliki kewenangan sangat besar. Nah, antara lain hambatan terhadap program DLB. Lanjut. Nah, organ profesi sebetulnya dibedakan profesi di hulu dan di hilir. Yang di hulu itu adalah pendidikan kedokteran. Di sini fungsinya dari kolegium. Di hilir ada ikatan organisasi organisasi profesi dokter, ya dalam hal ini ID. Jadi dua pihak ini harusnya terpisah dan saling melakukan check and balances. Lanjut. Sebagai contoh, organ profesi pendidikan itu kolegium ya. Kalau di kita namanya kolegium, kalau di Inggris namanya Royal College of Pediatrician, Royal College of Internal Medicine. Kalau di Amerika namanya college saja, College of Physician, College of Surgeon. Kalau di Australia Royal College. Nah, dokter organisasinya di Inggris British Medical Association, di Amerika American Medical Association, American Medical Association. Di sana tidak ada keharusan menjadi anggota profesi. Di Amerika sebagai contoh, American Medical Association, itu anggotanya hanya 17% dari dokter Amerika. Tidak kewajiban. Orang boleh tidak menjadi anggota, tapi haknya sebagai dokter tetap dijamin. Nah, di Indonesia tidak mungkin kita tidak menjadi anggota kalau ingin praktek. Ini yang terjadi. Lanjut. Nah, jika undang praktek tidak diubah, akan terus terjadi pemusatan kekuasaan di hilir dan di hulu dan di hilir. Ya, kolegium dibentuk oleh ID, kolegium merupakan bagian dari ID.
Nah, ID menyewenang memberikan rekomendasi izin praktek dan memberikan SKP untuk continuing medical education. Lanjut. Apa yang terjadi jika tidak direvisi? Semakin bercampurnya isu kebijakan pendidikan dan praktek kedokteran. Tercampurnya amanah isu praktek kedokteran dan pendidikan kedokteran dalam satu undang praktek kedokteran tidak tepat. Jadi jangan masalah pendidikan dimasukkan di dalam undang praktek kedokteran. Kolegium itu punya fungsi menyusun standar pendidikan. Itu wewenang dari kolegium. Ini malah masalah pendidikan. Jadi sebaiknya pendidikan itu ada di tempatnya dikotakkan di pendidikan. Selanjutnya teknologi praktek nih biasa karena ada revolusi 4.0. Terus, nah usulan revisi kami adalah diperlukan cek and balance yang sesuai antara pemerintah dan profesi dalam praktek kedokteran. Pemberian lanjut next ya. Terus usulan revisi ya. Pemberian wewenang kepada dokter neurologi dalam jalan praktek kedokteran pada merupakan wewenang pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan dan didesentralisasi ke pemerintah kabupaten kota. Rekomendasi praktek itu sebenarnya tidak ada dan rawan disalahgunakan. Saya perlu tambahkan tidak ada di dunia di mana dokter organisasi dokter memberikan rekomendasi untuk izin praktek. Itu tidak ada dan tidak ada masalah. Cuma di Indonesia. Lalu penyebutan rekomendasi dalam undang-undang secara umum tidak spesifik menyebut sebagai ikatan dokter. Jadi nggak perlu disebut nama Ikatan Dokter Indonesia. Next, terus. Nah, jadi usulan kami, kolegium sebagai tidak lagi disebut dibentuk oleh profesi seperti yang dapat. Kolegium itu dibentuk oleh pakar di bidang ilmu tersebut. Jadi penyakit dalam, pakar penyakit dalam, kebidanan, pakar penyakit dalam, pakar kebidanan, dan berasal dari program studi di tiap universitas dan independen dan dia sifatnya independen. Dan kolegium itu harus terpisah dari profesi yang ngurus pendidikan dan juga harus diakui oleh pemerintah. Lanjut. Nah, ini anggota KKI. Kami harus terpaksa harus mengatakan KKI periode yang lalu itu dikooptasi oleh ID. Karena ID itu dominan di sana. Ya, tidak ada keputusan dari KKI yang tidak melewati persetujuan oleh ID. Oleh karena itu kami mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan alhamdulillah disetujui. Kemudian Majelis Kualitas Kedokteran juga harus terpisah dari organisasi profesi. Dipilih oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh pemerintah. Seperti mana KKI, seperti halnya KPU, KPK, sebaiknya dipilih oleh panitia seleksi independen. Bukan merupakan wakil dari organisasi profesi. Pengajuan STR harus dibedakan, yang pertama kali dan perpanjangan. STR itu surat tanda registrasi. Ya, STR itu saat ini harus didahului dengan sertifikat kompetensi. Ya. Terus, oke. Oh. Ya lanjut, tambah informasi. Nah, sebagai informasi tambahan adalah saat ini sedang dibahas di Badan Legislasi DPR RUU Pendidikan Dokter yang baru yang diinisiasi oleh ID dan diajukan oleh fraksi Nasdem sebagai RUU inisiatif. RUU Pendidikan Dokternya sudah pernah diajukan tahun 2014, tetapi pemerintah Kemendikbudristek dan KPS menolak untuk membahasnya. Kembali masuk lagi dalam Prolegnas 2022 dan pemerintah menolak untuk membahasnya kembali. Tapi Balik tetap meminta untuk mengajukan DIM. Nah, bila RUU Pendidikan Kedokteran usulan ID disetujui maka menjadi sempurnalah monopoli ID. Karena pendidikan kedokteran itu kan undergraduate. Yang menjadi anggota ID adalah orang yang sudah menjadi dokter, bukan yang mahasiswa. Nah, sekarang ID ingin mengatur sejak mulai pendidikan mahasiswa. Itu yang sebetulnya kami tolak karena kebanyakan kami berasal dari fakultas kedokteran. Terima kasih. Assalamualaikum.